TNI kok diam 1000 bahasa ketika dasar negara dirubah oleh Bude. Ternyata apa? Bahkan diprediksi 2024 kalau 10 proyek reklamasi itu jadi, termasuk di Teluk Benua Bali, akan ada 200 juta rakyat Cina daratan yang akan menempati 10 proyek reklamasi. Ancamannya saya diancam 10 tahun penjara. Tidak tanggung-tanggung. Yang melaporkan itu adalah Eva Sundari, DPP PDIP Pusat. Juhairi Misrawi, DPP PDIP Pusat. Kemudian DPW PDIP Surabaya, Jawa Timur. Akhirnya 6 penyidik dari Bareskrim Mabes Polri langsung menyidik saya. Saya ditelepon Mabes Angkatan Darat dari Bais. Ya. Ustaz, mohon bahaya komunisme disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi saya bingung, Pak. Mabes Polri melarang, Mabes Angkatan Darat memerintahkan saya tanya kepada Bareskrim yang penyidiknya itu, saya boleh tidak melakukan gugatan balik kepada Buzzer Istana? Tidak bisa, Ustaz. Buzzer Istana itu dilindungi negara. Buzzer itu digunakan untuk melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Itu kalau buzzer ini, Pak, di Brunei mati sudah itu, dihukum mati sudah itu. Ustaz, ini di Jawa Timur mulai dari Surabaya sampai kecamatan itu semua sudah jadi jongosnya Cina. Indonesia sudah tidak punya kedaulatan lagi. Kira-kira tanda-tandanya sudah muncul enggak, Pak? Sudah. Yang pertama, setelah bangunan ibu kota negara yang baru itu jadi, Indonesia harus menyewa kepada Cina. Nyewa. Sementara ibu kota Jakarta digadaikan. Cina diberikan HGB, hak guna bangunan di ibu kota negara yang baru, IKN-nya itu 160 tahun. Artinya ini penjajahan tanpa perang. Nama investasi itu ternyata artinya itu penjajahan. Warga negara Cina daratan boleh nempat di Indonesia 10 tahun. Akhirnya rakyat Cina daratan tiap hari memenuhi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kendari, Bandara Manado. Pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan umat Islam di Indonesia itu muslim sekuler. Rakyat Cina daratan yang datang ke Indonesia itu tidak akan balik ke Cina lagi. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan mata sipit, Ya'jud wal Ma'jud, yang membantai 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Terbongkar juga, muncullah kasus Sambo. Itu uangnya Sambo itu dimasukkan ke rekeningnya Brigadir Yosua. Berapa, Pak? Yang kemarin persidangan diumumkan 100 triliun. Akhirnya terbongkar. Siapa presiden, calon presiden oligarki tahun 2024? Ini terbongkar juga, ternyata sudah disiapkan oleh Jenderal Sambo. Siapa Kapolri tahun 2024? Sudah disiapkan rapi sekali. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang benar-benar sangat penting kita ungkap, terutama untuk kekinian kontemporer ini. Karena materi kita pada pagi hari ini adalah masalah ummah, dari problematika umat kontemporer, problematika umat kekinian. Dan kaum muslimin wajib untuk mengetahui ini, karena ini tantangan eksternal yang berimplikasi benar-benar luar biasa, dan kaum muslimin harus siap menghadapinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pagi hari ini mengungkap tentang bahaya virus yang lebih berbahaya dari virus COVID-19. Kalau virus COVID-19 itu implikasinya cuma dunia, tapi kalau virus sekularisme dan liberalisme ini dampaknya sampai akhirat. Ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah bergilirkan di tengah-tengah manusia itu, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini pada hamba-hambanya yang amanu, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada atau mati syahid. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, ini maknanya Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat surah Al-Imran ayat 140 ini Allah mengabarkan tentang sunnatul tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Ini sunnatullah, sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dan ini dulu sudah pernah saya sampaikan. Ini hadis rawahu Imam Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha, thumma takunu khilafat ma'al min hajj nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan adan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha, thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha, thumma takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah
Kemudian Rasulullah SAW diam. Jadi hadis ini pernah kita bahas pada beberapa waktu yang lalu di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Tidak perlu saya ungkap lagi. Jadi dari hadis ini Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah SAW. Ya kan? Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini wajib kita sikapi dengan tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Allah tegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-5, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kemudian Rasulullah mengabarkan tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh kaum muslimin, umat Rasulullah ini, sampai menjelang yaumil kiamah. Periodisasi sejarah yang pertama yaitu masa nubuwah, kenabian. Itu kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, kurang lebih sekitar 23 tahun, baik periode Makkiyah maupun periode Madaniyah. Kemudian periodisasi sejarah ini sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatul alam min hajjin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa khulafa ur-rasyidin. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahkan pakar sejarah dunia Islam yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi itu menulis kurang lebih periodisasi sejarah yang kedua ini kurang lebih sekitar 30 tahun, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, yaitu mulkan adhan. Pakar sejarah dunia Islam seperti Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi itu menulis mulai dari periode Muawiyah, Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, yaitu mulkan jabriyah, di mana kita hidup sekarang ini. Ini mulkan jabriyah. Artinya mulkan jabriyah itu Rasulullah SAW mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah. Jadi ini masa-masa yang dipenuhi oleh penguasa-penguasa diktator, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini masanya ini, di mana kita hidup sekarang ini. Ini skopnya global, tidak hanya Indonesia, skopnya global, mendunia. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kelima, yaitu pada masa Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Beliau dikabarkan oleh Rasulullah dan kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan bab Salatus Sa'ah, beliau akan dibaiat di depan Ka'bah. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, di tengah-tengah itulah beliau dibaiat, dan Rasulullah perintahkan kepada umatnya seluruh dunia untuk berbaiat kepada beliau, ya kan?
karena beliau adalah Khalifatullah Al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi. Ini periodisasi sejarah yang kelima. Tapi kita nggak mungkin nuntut sampai periode kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena Rasulullah sudah mengabarkan rata-rata umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah itu diprediksi 1500 Hijriah, sekarang 1444 Hijriah, berarti kurang 56 tahun. Jadi tinggal nambah saja, Pak. Jadi kalau Bapak sekarang umur 60 tahun ditambah 56 tahun nutut, Mbak. Gitu. Jadi insya Allah cucu-cucu kita nanti, cucu dan cicit-cicit kita nanti yang akan mengalami periodisasi sejarah yang kelima itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi periodisasi sejarah yang keempat ini oleh pakar-pakar sejarah dunia Islam seperti Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi itu dihitung kurang lebih 1300 tahun. Berarti golongan mukmin ini pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun. Dan ini diakui oleh pakar-pakar sejarah dunia Islam dan pakar-pakar sejarah dunia Barat. Contoh, ini pakar sejarah dunia Barat, namanya Arnold Toynbee. Jadi dia ini seorang kafir yang kafah. Apa kafir yang kafah itu, Pak? Sempurna gitu. Jadi kafirnya itu sempurna. Jadi kebenciannya terhadap Islam itu sudah sampai ke ubun-ubunnya. Itu berarti dia seorang kafir yang kafah gitu. Jadi dia melakukan riset tahun 1954, dan hasil risetnya ini, dia orang Britania, Inggris, dibukukan, dan bukunya ini jadi bestseller. Judulnya Civilization on Trial, jadi ujian atas peradaban. Dia tulis Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun, diakui itu, padahal dia seorang kafir yang kafir. Kemudian dia tulis dalam bukunya itu, dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Kan luar biasa, Pak. Padahal dia seorang kafir yang kafir, tapi dia meyakini masa depan ada di tangan Islam. Artinya apa? Dunia Islam akan kembali memimpin dunia ini. Karena apa? Sunnatullah, Pak. Setelah Islam memimpin dunia sepanjang 1353 tahun, kemudian drop, ya kan? Artinya apa? Kemudian akhirnya hancur. Nah, setelah terpuruk, itu sunatullahnya, Bang, akan bangkit. Jadi safatul Islamiyah, kebangkitan Islam itu sesuatu yang pasti. Nah, itu tidak bisa tidak. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya peneliti pakar sejarah dari dunia Barat ini, Arnold Toynbee ini, di akhir tulisannya dia tampakkan bahwa dia seorang kafir yang kafir. Apa? Ditulis, semoga ini tidak terjadi. Jadi dungane wong kafir muga-muga gak sida. Jadi dia padahal dia pakar sejarah, dia tulis objektif sekali, tapi di akhir tulisannya dia berdoa semoga itu tidak terjadi. Ini doanya seorang kafir yang kafir. Tapi ketika dia menulis sejarah, dia objektif dan dia meyakini masa depan ada di tangan Islam. Artinya apa? Masa depan Islam akan kembali memimpin dunia ini. Bahkan tidak hanya itu, lembaga dunia yang terbesar tingkat global, yaitu The Blue Forum on Religion and Public Life, itu meneliti, melakukan riset sejak tahun 2005, dan dia memprediksi 2027 Islam akan menjadi agama terbesar seluruh dunia, Pak. 2072, bukan 2027. Ya, berarti kalau 2027 insya Allah kita masih hidup, gitu ya, insya Allah. Jadi 2072 itu diprediksi Islam akan menjadi agama terbesar seluruh dunia. Ini lembaga riset milik orang kafir, dia percaya itu. Bahkan dari sisi kuantitas, Indonesia akan dikalahkan oleh India. Jadi nanti jumlah terbesar penduduk muslim seluruh dunia itu ranking pertama untuk diprediksi itu 2025 itu diprediksi India.
setelah itu Indonesia. Jadi Indonesia akan dilompati oleh India. Nah, itu. Jadi seperti itu, Pak. Itu hasil riset lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Bahkan dari riset ini, Eropa itu akan terjadi perubahan besar-besaran. Artinya apa? Akan terjadi perimbangan, ya. Di Eropa komunitas Muslim akan berimbang. Jadi 50-50, 50% Muslim, 50% non-Muslim. Itu di Eropa. Makanya jangan kaget sekarang, Pak, di Eropa, terutama di Inggris, itu banyak wali kota Muslim. Itu justru di Inggris. Nah, jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari apa yang saya sampaikan tadi, sunnatullah, Allah bergilirkan kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir sampai hari ini. Nah, kira-kira benar apa enggak, Pak? Apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya benar enggak? Nyata, Pak. Sekarang seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Contoh Indonesia, ya. Indonesia sekarang dikuasai Cina. Itu, Pak. Kalau dulu Amerika, sekarang Cina. Ini nyata, ya. Sehingga akhirnya Indonesia berubah kiblat dari Amerika ke Cina. Bahkan staf Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Aditya Warantoha, di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, beliau memberikan statement, begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina, ini implikasinya Ipolisosbud Hankam. Nyata, Pak. Nyata. Bahkan pakar intelijen dunia, pakar strategi perang dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset. Hasil risetnya langsung dipublish di media internasional. Apa, Pak, hasilnya? Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Jadi 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Artinya Indonesia sudah tidak punya kedaulatan lagi. Yang muncul adalah Indo-Cina. Tidak ada lagi Indonesia. Itu diprediksi 2030. Itu hasil riset itu, Pak. Hasil riset dua pakar intelijen dunia, dua pakar strategi perang dunia. Nah, sekarang bagaimana respon dua mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Allahumma jarham, sudah meninggal beliau, dan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Begitu merespon hasil riset dua pakar intelijen dunia ini, dua pakar strategi perang dunia ini, Peter Warren dan August Cole ini, dua mantan Panglima TNI ini memberikan statement di media. Bisa jadi lebih cepat daripada tahun 2030 Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Artinya apa? Indonesia sudah tidak punya kedaulatan lagi. Kira-kira tanda-tandanya sudah muncul enggak, Pak? Sudah. Yang pertama, Pak Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan diperkirakan bulan Juni 2023 peresmian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan oleh Presiden Cina Xi Jinping. Berarti itu pertanda Indonesia sudah tidak punya kedaulatan. Jadi yang meresmikan proyek kereta cepat, kereta cepat ini Jakarta-Bandung itu justru Presiden Cina Xi Jinping, bukan Presiden Indonesia. Itu tanda Indonesia sudah mulai tidak punya kedaulatan. Tanda yang kedua, begitu Presiden punya ambisi ingin membangun ibu kota negara yang baru, IKN. Padahal banyak pengamat-pengamat politik
menyatakan itu bukan ibu kota Indonesia, tapi itu ibu kota Cina. Karena apa? Yang membangun itu semuanya hutang dari Cina, semennya juga dari Cina, dari pabrik-pabrik semen Cina, yang membangun buruh-buruh dari Cina, ya kan? Semuanya dari Cina. Tapi nanti Indonesia harus setelah bangunan ibu kota negara yang baru itu jadi, Indonesia harus menyewa kepada Cina, nyewa. Sementara ibu kota Jakarta digadaikan. Ini akhirnya apa, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah? Untuk menuju kepada bencana geopolitik itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan policy, kebijakan apa? Cina diberikan HGB, hak guna bangunan di ibu kota negara yang baru, IKN-nya itu 160 tahun. Artinya ini penjajahan tanpa perang. Namanya saja elegan, investasi. Jadi nama investasi itu ternyata artinya itu penjajahan. Gitu. Jadi benar-benar elegan sekali kalau kita dengar investasi. Ternyata itu sebuah strategi penjajahan. Akhirnya pemerintah memberikan kebijakan Cina boleh masuk ke Indonesia dengan HGB, hak guna bangunan 160 tahun, dan diberikan hak lagi apa? Bebas pajak selama 30 tahun, ditambah lagi diskon pajak 350%. Berarti kan nikmatin. Ini satu kenikmatan, ya, bukan nikmatul iman wal Islam ini, Pak. Tapi ini Cina itu kenikmatan bagi kami. Tanpa perang kami sudah menguasai Indonesia. Tanda-tanda yang ketiga, pemerintah mengeluarkan policy lagi, kebijakan lagi. Apa? Visa second home. Artinya apa? Sekarang kalau kita ngurus visa itu kan biasa rata-rata 5 tahun ya, Mbak. Ini 10 tahun. Artinya warga negara Cina daratan boleh nempat di Indonesia 10 tahun, baru kemudian ngurus lagi visanya. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah? Begitu policy visa second home dimunculkan, akhirnya rakyat Cina daratan tiap hari memenuhi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Kendari, Bandara Manado. Tiap hari berbondong-bondong. Apalagi Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong ketika pidato di auditorium FISIP Universitas Indonesia, beliau mengungkap konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia tahap pertama 647 triliun. Syarat yang pertama, karena Cina tidak punya istilah freelance, makan siang gratis, tidak ada istilah itu. Tapi Cina mengeterapkan take and give. Kami beri hutang kepada Indonesia, tapi Indonesia harus mematuhi syaratnya. Apa syarat yang pertama? Cina mengajukan syarat yang pertama, agama harus dipinggirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu artinya apa? Muncullah sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan, ingin menjadikan umat Islam di Indonesia itu Muslim sekuler, pemerintah sekuler. Artinya apa?
Agama hanya sebatas privat, pribadi. Tidak boleh digunakan, agama tidak boleh digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kan. Kemudian syarat yang kedua, Cina mengajukan syarat yang kedua. Ketika Cina memberikan bantuan hutang tahap pertama 647 triliun, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk Indonesia. Target 2020. Akhirnya Duta Besar Cina untuk Indonesia menyampaikan di depan wartawan, warga negara kami tiap tahun masuk ke Indonesia 2 juta per tahunnya, sampai 2020 genap 10 juta. Akhirnya pemerintah memfasilitasi dengan ucapan ahlan wa sahlan. 19 bandara udara dan laut disiapkan oleh Indonesia untuk menyambut 10 juta rakyat Cina daratan. Saya tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, sudah masuk apa belum? Sudah. Bahkan diprediksi 2024 kalau 10 proyek reklamasi itu jadi, termasuk di Teluk Benua Bali, akan ada 200 juta rakyat Cina daratan yang akan menempati 10 proyek reklamasi. Akhirnya mantan ketua BIN dan mantan gubernur DKI, yaitu Bapak Jenderal Sutioso, memberikan warning kepada Indonesia, hati-hati. Rakyat Cina daratan yang datang ke Indonesia itu tidak akan balik ke Cina lagi. Terus akhirnya saya ini, Pak, pada orang-orang sepuh gitu, saya tanya, gimana prediksi Joyoboyo? Wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sak jodoh. Berarti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah akan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan mata sipit. Itu kan hadisnya sahih. Ya. Tapi peperangannya terjadi di mana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi itu yang sering disebut dengan Ya'jud wal Ma'jud. Cirinya matanya sipit, hidungnya pesek. Itu Rasulullah sudah memberikan kabar, ya kan? Ya. Tapi wallahu alam kapan peperangan itu terjadi. Kalau dikorelasikan dengan prediksi Joyoboyo, wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sak jodoh. Nah, prediksi Joyoboyo ini ternyata jadi kenyataan ini. Zaman edan, nek ora edan, ora keduman. Tapi bojo-bojone wong kang eling lan waspada. Artinya apa? Menurut konsep Islam itu bukan zamannya yang edan, tapi orangnya yang edan. Itu menurut konsep Islam. Tapi kalau Joyoboyo zamannya yang edan. Nah, ternyata terjadi di Indonesia. Jadi sekarang kalau kepingin punya jabatan harus gila dulu, harus gila dulu, Pak, baru dapat jabatan. Atau kalau bahasa agamanya kita harus jadi munafik dulu baru dapat jabatan. Itu di Indonesia itu bukan rahasia lagi. Makanya sekarang di Indonesia berbondong-bondong jadi orang munafik, itu berbondong-bondong, ya kan? Kenapa kok saya bisa menyebut berbondong-bondong? Karena dibaliknya ada min amplopi bin fulus, ada iming-iming jabatan. Itu sekarang di Indonesia lagi tren. Padahal ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ayat 145 itu kalau tidak salah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu nanti di neraka diletakkan di dasarnya neraka, keraknya neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ini yang paling ringan saja itu, yaitu yang akan menimpa paman beliau Abu Thalib kalau meninggal dalam keadaan kafir. Itu ketika jari-jari kaki Abu Thalib disentuhkan, ini baru nyentuh loh Pak, belum masuk, baru disentuhkan di permukaan api neraka, itu otaknya sudah mendidih. Ini azab yang paling ringan. Nah, kalau diletakkan di dasarnya neraka itu, Bapak Ibu bisa bayangkan ini baru menyentuh saja otak sudah mendidih, apalagi diletakkan di dasarnya. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Justru sekarang di Indonesia ini berbondong-bondong. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa itu sekularisme? Dalam buku ensiklopedia Inggris, sekularisme adalah salah satu pergerakan sosial yang bertujuan mengalihkan aktivitas manusia dari orientasi ukhrawi atau kehidupan akhirat kepada orientasi duniawi semata. Itu istilahnya terjemahan menurut ensiklopedia Inggris tentang sekularisme. Nah, sekarang bagaimana sekularisme menurut Islam? Sekularisme menurut Islam itu adalah ideologi kufur yang tujuannya menjauhkan peranan agama dalam kehidupan dunia. Artinya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekularisme itu merupakan ideologi yang ingin mewujudkan dominasi dunia pada semua sisi kehidupan, politik, ekonomi, sosial, moral, konstitusi, dan lainnya, jauh dari perintah-perintah agama serta larangan-larangannya. Ini makna sekularisme. Nah, sekarang apa liberalisme? Liberalisme, kalau sekularisme itu pemisahan agama dalam kehidupan, kalau liberalisme itu menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan hadis, tapi menyuguhkan Islam sesuai dengan ro'yunya, akalnya, pendapat-pendapatnya. Dan itu sekarang lagi semarak di Indonesia. Ini virus, Pak. Virus yang sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, kalau disimpulkan, sekuler itu Allah masih disembah, tapi syariat Islam, syariat Allah dicampakkan. Itu Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 85 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minu bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan itu, yang berarti meninggalkan perbuatan yang wajib dan melakukan hal lain mengikuti hawa nafsunya sendiri. Mereka seperti orang yang beriman kepada sebagian dari Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya. Dari sinilah Allah mengancam mereka dengan kehinaan dan kesengsaraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, dan azab di akhirat. Itu yang Allah tegaskan. Ini makna sekuler kalau kita kembalikan pada Al-Quran Karim. Jadi Allah masih disembah, ya, tapi syariat Allah dicampakkan. Nah, ini itulah kehidupan sekuler. Dan sekarang Indonesia dipaksa untuk menjadi negara sekuler oleh siapa? Cina. Ini, Pak. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ya kan? Untuk mewujudkan itu, Indonesia atau pemerintah menciptakan buzzer. Di antaranya Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, Habib Kribo, Rudi Kamri, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan Dr. Rizal Ramli
mengumumkan pemerintah menggaji penista-penista Islam ini mulai 2014 sampai sekarang 1,29 triliun untuk gaji penista Islam. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini nyata Pak. Karena saya pernah ya beberapa kali terus ya dipanggil nih, oleh Bareskrim, bahkan 4 dari Mabes Polri, 4 orang pertama datang ke rumah minta supaya saya menurunkan tensi gitu. Jadi tidak boleh membahas tentang gerakan PKI di Indonesia ini, gerakan komunisme di Indonesia ini. Akhirnya selang 1 minggu saya ditelepon Mabes Angkatan Darat dari Bais ya, Ustadz, mohon bahaya komunisme disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jadi saya bingung Pak, Mabes Polri melarang, Mabes Angkatan Darat memerintahkan saya untuk mensosialisasikan tentang bahaya komunis di Indonesia. Akhirnya begitu saya ditelepon dari Bais Mabes Angkatan Darat, langsung all out Pak. Saya lebih garang ini. Tambah naik tensinya. Akhirnya datang 6 dari Bareskrim Mabes Polri, langsung penyidikan ya, tanpa kula nuwun, langsung penyidikan. Sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, tidak tanggung-tanggung, yang melaporkan itu adalah Eva Sundari, DPP PDIP Pusat, Juhairi Misrawi, DPP PDIP Pusat, kemudian DPW PDIP Surabaya, Jawa Timur. Akhirnya 6 penyidik dari Bareskrim Mabes Polri langsung menyidik saya. Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah Ustadz ini mengupload sendiri, mengedit sendiri? Saya jawab, tidak. Alhamdulillah, Ustadz bebas dari delik hukum. Selesai sudah. Jadi gugatan dari DPP PDIP Pusat, DPP PDIP Jawa Timur gagal. Ancamannya saya diancam 10 tahun penjara. Ini. Terakhir sebelum Ramadan saya diundang di Jember. Saya sampaikan, ya kan, apa adanya. Ya, saya sampaikan apa adanya. Langsung saya dilaporkan oleh Buzzer Istana, langsung diproses di Polres Jember. Langsung saya menuju ke Bareskrim. Saya ditunjukkan video pada saat saya ceramah di masjid di Jember, karena lokasinya di Jember. Akhirnya saya minta tolong video itu diputar lagi. Pertanyaan terakhir dari Bareskrim, apakah ini statement pribadi Ustadz apa gimana? Coba diputar lagi video itu. Akhirnya apa yang saya sampaikan di video itu resmi dari keputusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Itu hasil istimewa ulama ketiga di Hotel Sentul Bogor, dan saya diundang pada saat itu. Kemudian konferensi pers Majelis Ulama Indonesia Pusat disampaikan oleh Kiai Haji Muhyiddin, kemudian Kiai Haji Dr. Anwar Abbas, termasuk pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu menyampaikan resmi. Akhirnya dari Bareskrim koordinasi dengan pimpinannya, kemudian langsung kembali ke saya, Ustadz, menurut pimpinan ini selesai, kira-kira undangan yang ke rumah itu yang dari Polri boleh nggak diminta lagi? Ya monggo silakan. Akhirnya saya serahkan. Artinya setelah dipelajari hasil penyidikan dari Bareskrim ini, saya terlepas dari delik hukum. Karena apa? Itu konvensi pers resmi dan itu disut stasiun televisi nasional. Akhirnya saya bebas. Terakhir saya tanya kepada Bareskrim yang penyidiknya itu,
saya boleh tidak melakukan gugatan balik kepada buzzer istana? Tidak bisa Ustaz. Buzzer istana itu dilindungi negara, digaji oleh negara. Astagfirullah. Dari sinilah bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya semakin yakin. Jadi ternyata imperialisme Cina itu benar-benar mencengkeram Indonesia. Cengkeramannya sudah ngedahsyat. Artinya apa? Buzzer-buzzer itu digunakan untuk melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Dan ini digaji oleh negara dari APBN, dilindungi oleh negara. Sehingga ketika saya melakukan gugatan balik, itu dari polisi sudah mengatakan nggak bisa Ustaz, karena mereka semuanya itu dilindungi oleh negara. Itu kalau buzzer-buzzer ini Pak di Brunei mati sudah itu, dihukum mati sudah itu, ya kan? Kenapa? Dia sudah melecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia melecehkan ulama. Sampai Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat kirim surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri agar Ade Armando segera ditangkap. Kenapa? Dia sudah di akun Twitternya sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Tapi bertahun-tahun surat resmi dari Majelis Ulama itu tidak diindahkan. Karena penista kalau dulu zaman Orde Baru, musuh Pancasila itu PKI dan penista agama. Nah sekarang sejak 2014 musuh Pancasila itu agama, sementara penista agama itu dilindungi oleh negara, digaji oleh negara dari APBN, dari pajak-pajaknya umat Islam se-Indonesia ini, termasuk umat Islam di Banyuwangi ini. Itu bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dampak ketika kita dijajah oleh Cina. Sampai akhirnya begitu saya ingin ceramah dengan tema penjajahan Cina di Indonesia, membongkar penjajahan Cina di Indonesia, langsung dari Polda Jawa Timur datang ke rumah, Ustaz, hentikan itu. Loh, saya tujuan mengungkap penjajahan Cina untuk Indonesia itu, saya cinta kepada Indonesia, supaya kalangan muda ini bangkit untuk menyelamatkan NKRI ini. Loh, kenapa saya dilarang? Ya tapi itu tidak boleh Ustaz, tidak boleh. Sehingga akhirnya ketika saya kuliah subuh, waktu kuliah subuh saya didekati, Ustaz, ini di Jawa Timur mulai dari Surabaya sampai kecamatan itu semua sudah jadi jongosnya Cina. Itu sekarang mulai dari wilayah sampai camat, sampai kecamatan itu sudah jadi jongosnya Cina. Inilah realitas. Tapi sementara umat Islam tenang-tenang saja. Ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, balik sekarang, bagaimana implikasinya bagi ormas-ormas Islam di Indonesia ketika virus sekuler dan liberal ini dipaksakan ke Indonesia? Bagaimana implikasinya bagi ormas Islam? Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnahi tabdila. Jadi sunnatullah itu berlaku sejak dulu kata Allah, dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana implikasinya ketika imperialisme Cina mencengkeram dengan gerakan sekularisme dan liberalisme? Ternyata ya Allah mengulang sejarah masa lalu, sejarah berulang lagi. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita masih ingat sejarah Nasakom.
nasionalis, agama, dan komunis. Dan ini dimunculkan oleh Soekarno sejak tahun 1926 di surat kabar Suluh Indonesia Muda. Kemudian tahun 1956 Soekarno mengkritik demokrasi parlementer. Beliau mengajukan demokrasi terpimpin ala komunis dengan Nasakom sebagai motor penggeraknya. Akhirnya begitu pasca dekret Presiden Soekarno 5 Juli 59, puncaknya muncullah peristiwa G30S PKI. Banyuwangi sebagai tempat bersejarah saat PKI, jaya-jayanya PKI. Banyuwangi, rakyat kaum muslimin Banyuwangi banyak menjadi korban kebiadaban PKI. Itu Pak, itu implikasinya. Jadi dulu Presiden Soekarno merayu NU untuk keluar dari Masyumi ketika diajak haji di Mekah Al-Mukarramah. Tokoh-tokoh NU diajak ke Mekah, dirayu oleh Presiden Soekarno agar NU keluar dari Masyumi. Akhirnya NU keluar dari Masyumi, munculkan, berdirilah partai NU. Sehingga akhirnya Presiden Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasakom. Jadi nasionalisnya itu PNI, pimpinan Soekarno, agamanya partai NU, komunisnya PKI. Sehingga akhirnya Presiden Soekarno pidato dengan jargon Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Siapa kepala batu itu? Masyumi. Akhirnya ini sejarah yang tidak bisa dihapus. PNI, NU, PKI bersatu melawan Masyumi. Ini strategi divide et impera. Umat Islam diadu domba, satu diangkat, satu diinjak. Akhirnya ratusan ulama-ulama Masyumi dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, termasuk Buya Hamka, Allahumma yarham. Jadi Buya Hamka langsung dijeblos gara-gara menolak ideologi Nasakom. Buya Hamka dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum. Beliau disiksa di penjara, hartanya disita oleh negara. Sampai-sampai Pak, untuk mempertahankan hidup di penjara, Buya Hamka minum air kencingnya sendiri karena tidak diberi minum. Di samping disiksa dengan cara yang biadab. Akhirnya Buya Hamka benar-benar Masya Allah, sabarnya kuat Pak. Beliau ambil hikmah, di penjara 2 tahun 4 bulan. Alhamdulillah Allah berikan pertolongan untuk menuntaskan penulisan tafsir Al-Azhar 30 juz. Akhirnya Buya Hamka bercita-cita setelah menyelesaikan masa tahanan 2 tahun 4 bulan, beliau bercita-cita kalau sudah keluar dari penjara, beliau akan mendatangi Presiden Soekarno dan memberi maaf terlebih dahulu. Bukan minta maaf loh Pak, memberi maaf terlebih dahulu. Itu cita-cita Buya Hamka. Tiba-tiba ajudan Presiden Soekarno datang ke penjara, menyerahkan secari kertas kepada Buya Hamka. Begitu secari kertas ini dibuka oleh Buya Hamka mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Presiden Soekarno meninggal. Jadi cita-cita Buya Hamka tidak kesampaian. Tapi di surat secari kertas itu ditulis oleh Presiden Soekarno, asli tulisan Presiden Soekarno, minta kepada Buya Hamka untuk menjadi imam sholat jenazah Presiden pertama Republik Indonesia. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden Soekarno merasa bersalah
menjebloskan seorang ulama yang istiqomah ke dalam penjara gara-gara menolak ideologi Nasakom. Termasuk Perdana Menteri Republik Indonesia yang pertama, pencetus NKRI, yaitu Muhammad Natsir. Beliau dijebloskan ke penjara 4 tahun di Batu Malang, di penjara militer di Batu Malang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya kalau Bapak Ibu kalau mau ke Batu Malang, sebelum alun-alun itu di kanannya itu ada Masjid At-Taqwa, itu Masjid Muhammadiyah. Siapa yang meresmikan? Bapak Muhammad Natsir tahun 1967 saat beliau dipenjara di Batu Malang. Beliau masih menyempatkan untuk meresmikan Masjid Muhammadiyah, yaitu Masjid At-Taqwa, sebelum alun-alun Batu kalau dari Malang. Itu sejarah. Jadi ratusan ulama yang menolak ideologi komunis dijebloskan penjara oleh Presiden Soekarno tanpa prosedur hukum, termasuk Muhammad Rom, ya kan? Siapa lagi? Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji EZ Mutakin, ya kan? Pak Muhammad Ghazali, terus sampai ada Pak Prawoto Mangkusasmito, ya itu. Nah, itu. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Itu resiko. Sampai akhirnya Presiden Soekarno tahun 1958 bulan Agustus pidatonya benar-benar luar biasa, gegap gempita. Dia katakan 907 ulama yang menolak ideologi Nasakom itu, kata Presiden Soekarno, itu adalah ulama amoral. Astagfirullah. Jadi Presiden Soekarno marah, Pak. 907 ulama yang melakukan Muktamar Alim Ulama di Palembang tahun 1957 itu dikatakan oleh Presiden Soekarno itu ulama amoral. Berarti ulama yang tidak punya moral. Ya Allah, ternyata Pak, ulama-ulama dulu itu Masya Allah hidupnya berat. Apa? Hidupnya itu dakwah, jihad, penjara. Dakwah, jihad, penjara. Itu ulama-ulama dulu. Jadi benar-benar, makanya ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya ketika hidup di dunia ini? Rasulullah berikan jawaban, al-anbiya, para nabi. Setelah itu wahai Rasulullah, as-salihun, orang-orang soleh, para ulama. Setelah itu wahai Rasulullah, amthalu minan nas, di bawahnya. Berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sejarah berulang. Sekarang muncul Nasakom jilid 2. Sejarah berulang. Tadi kan sudah saya sampaikan dalilnya surah Al-Fat ayat 23. Sejarah berulang yang membedakan warna dan kualitasnya. Akhirnya muncullah start 2014, muncullah Nasakom jilid 2 sampai hari ini. Sejak 2014 nasionalisnya, kalau dulu PNI, sekarang PDIP. Agamanya Islam Nusantara. Komunisnya PKI Perjuangan. Ini Nasakom jilid 2 sampai hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh-sepuh masih ingat jaya-jayanya PKI. Itu seni budayanya itu menampilkan ludruk, ya kan? Itu apa Pak temanya? Gusti Allah mati, Gusti Allah mantu. Pelecehan Pak. Itu jaya-jayanya PKI di Indonesia, termasuk di Banyuwangi. Melecehkan ulama itu tikus yang harus dibunuh. Kadrun, kadal, gurun. Itu istilah-istilah jaya-jayanya PKI yang disematkan, yang itu untuk menyudutkan umat Islam di Indonesia, termasuk di Banyuwangi. Itu sampai ludruknya Gusti Allah mantu, Gusti Allah mati. Pelecehan betul orang-orang PKI di Indonesia ini.
Nah sekarang agak lembut, ya kan? Agak lembut. Ya, masih itu taswif pelecehan. Kalau dulu kan terang-terangan gitu kan. Gusti Allah mati. Kalau sekarang dengan Nasakom jilid 2 ini agak lembut, Pak. Islam Nusantara. Ini bagus, Pak. Islam Nusantara. Ya kan, elegan sekali. Gitu. Nah, apa itu Islam Nusantara? Kata Profesor Said Agil Sirot, Islam Nusantara itu bukan madhab, bukan aliran, tapi tipologi. Mumayyizat itu kan kalau ada seorang yang sudah balik itu bisa membedakan yang benar dan yang salah. Khosois, keumuman. Islam yang santun, berbudaya, ramah, toleran, berakhlak dan berperadaban. Inilah Islam Nusantara. Pak, Bu, definisi Islam Nusantara ini bagus, the best. Tapi begitu mengaplikasikan Islam Nusantara, rusak. Isinya apa? Taswih, pelecehan. Kenapa? Ada unsur politik di baliknya, yaitu Nasakom jilid 2. Akhirnya dia berikan statement, Kristen Al-Quran itu sama. Bahkan diungkap dalam buku ini, membuka kedok tokoh-tokoh liberal di dalam tubuh NU. Jadi menurut Profesor Said Agil Sirot, konsep teologi Islam itu sama dengan konsep teologi Kristen. Sama. Coba Pak, ini kan pelecehan. Padahal definisi Islam Nusantara itu kan bagus, toleran, ramah, ya kan, berbudaya. Tapi begitu diaplikasikan di lapangan, dia lecehkan Islam. Karena di baliknya ada unsur politis, yaitu Nasakom jilid 2. Akhirnya apa? Coba kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep teologi Islam itu tauhid, ya kan? Karena di dalamnya ada la ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illallah. Itu di dalamnya ada la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya apa? Tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Artinya apa? Konsep teologi Islam itu muwahhid, tauhid. Gitu. Sementara konsep teologi Kristen itu 3 in 1. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Ajaran Trinitas yang dibawa oleh Nabi palsu, yaitu Paulus. Itu Pak. Nah, sementara Profesor Said Agil Sirot sebagai ketua PBNU menyatakan konsep teologi Islam dan Kristen sama, padahal kenyataannya tidak sama. Akhirnya Allah memberikan vonis. Bapak Ibu bisa lihat dalam surah Al-Maidah ayat 72 sampai 73. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Kafir. Siapa yang memvonis kafir? Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari yang 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kafir. Ini yang memvonis kafir adalah Allah. Tapi Ba'thul Masail NU merubah kata-kata kafir menjadi non muslim, sehingga tidak ada lagi qul ya ayyuhal kafirun, yang muncul adalah qul ya ayyuhal non muslim. Astagfirullah. Gara-gara Nasakom jilid 2 muncul lagi statement, kita hidupkan lagi tragedi Karbala. Loh, tragedi Karbala itu kan Syiah, Rafidhah, padahal NU itu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kenapa kok diarahkan pada Syiah? Muncul lagi statement, selain NU salah semua, yang benar cuma NU. Padahal definisi Islam Nusantara toleran,
berakhlak, berbudaya. Berarti antara definisi dengan praktek nggak sama. Muncul lagi statement, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Qala Profesor Said Agil Sirot. Padahal pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah berjenggot. Bahkan tokoh ulama yang dimuliakan yaitu Syekh Abdul Qadir kalau bila di Syam itu menyebut Al-Jilani, kalau di Indonesia Al-Jailani, itu juga berjenggot. Bahkan ulama Mekah yang dimuliakan, tokoh-tokoh NU di Indonesia yaitu Buya Sayyid Maliki, itu juga berjenggot. Begitu juga Wali Songo juga berjenggot. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful Yahud, khaliful Nasara, khaliful Majusi. Berbedalah kalian dengan Yahudi, Nasrani, Majusi. Tampil beda. Tapi kata beliau, berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Geger otaknya. Semakin panjang jenggotnya, makin goblok. Astagfirullah. Ini taswif, pelecehan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul lagi statement, cadar bukan ajaran Islam. Cadar bukan ajaran Islam. Coba apa? Padahal NU itu madhabnya Imam Syafi'i, ya kan? Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kitab fikihnya, itu cadar itu hukumnya wajib. Tapi kata beliau, cadar bukan ajaran Islam. Jadi antara definisi dengan prakteknya bertentangan. Kemudian muncul lagi, non-muslim jangan disebut kafir. Ini tadi sudah kita bahas tadi ya. Jadi oleh ketua PBNU nggak boleh lagi ngomong kafir, ya kan? Sehingga akhirnya ketua GP Ansor yaitu Pak Yakut Kumas terbang ke Vatikan memberikan piagam, ya kan? Piagam dari GP Ansor. Ya otomatis Pak, Paus Benediktus 16 apa ucapannya? Jazakallah khair, terima kasih, Anda merubah kafir menjadi non muslim. Berarti Paus Benediktus 16 ini benar-benar berbahagia sekali menerima Pak Yakut Kumas. Nggak taunya Pak Mukidi langsung, oh ini orang yang cocok untuk saya ini. Akhirnya Pak Yakut Kumas langsung dilantik menjadi Menteri Agama. Artinya apa? Filosofinya nabok nyilih tangan. Artinya apa? Untuk menghancurkan Islam pakai orang Islam. Itu. Kemudian Profesor Said Agil Sirot menegaskan, ini Nasakom jilid 2 ini. NU nggak usah takut malaikat mungkar nangkir. Kalau ditanya man rabbuka, jawab saja pengikutnya Hasyim Asy'ari. Coba pertanyaannya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kan kalau jawaban yang pas itu kan Allah. Nah, itu. Tapi kata Profesor Said Agil Sirot mengatakan, ya katakan saja, jawab saja pengikut Hasyim Asy'ari masuk surga. Ini astagfirullah. Inilah. Nah sampai akhirnya muncul di media cetak, media elektronik, Ketua PBNU waktu itu Profesor Said Agil Sirot menegaskan, cikal bakal teroris itu rajin sholat malam, rajin puasa, rajin menghafal Quran. Itu cikal bakal teroris. Berarti bapak-bapak semua ini teroris. Menqala Profesor Said Agil Sirot. Jadi ciri teroris itu senang sholat malam, senang puasa, senang menghafal Quran. Nah, inilah yang bahkan sampai Profesor Said Agil Sirot memberikan anugerah kepada Bapak Luhut bin
bin Sarpanjaitan, beliau itu adalah NU cabang Kristen. Dinobatkan Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu NU cabang Kristen. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, sampai muncul di media Profesor Kiai Haji Said Agil Sirot menegaskan negara Cina itu bukan negara komunis. Yang dimaksud negara komunis itu adalah negara Arab. Coba lah Pak, kita dibuat bodoh Pak. Padahal selama ini di media itu kan apa? Kongres Partai Komunis Cina, iya kan? Tapi menurut Profesor Said Agil Sirot, Cina itu bukan negara komunis. Yang negara komunis itu negara Arab katanya. Astagfirullah. Jadi kita dibuat dulu, dibuat bodoh oleh pimpinan Nahdlatul Ulama, yaitu Profesor Said Agil Sirot. Akhirnya Profesor Said Agil Sirot di media mengucapkan umat Islam Indonesia jangan mengganggu politik Cina karena Cina itu NU cabang Cina. Ini. Nah, akhirnya Bapak Profesor Said Agil Sirot di beberapa media, di Detik News menegaskan tidak ada Indonesia kalau tidak ada pasukan Cina. Nah, ini saya bolak-balik Pak buka buku-buku sejarah, itu tidak ketemu. Beberapa literatur buku-buku sejarah itu tidak ketemu. Jadi saya temukan yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia itu mufti dari Palestina, yaitu Syekh Amin Al-Husaini rahimahullah. Kemudian ulama dari Mesir, yaitu Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Kemudian pemimpin-pemimpin negara-negara Arab itu yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Saya buka literatur buku sejarah, tidak ada Cina itu Pak. Tapi sekarang baru kali ini kata beliau, tidak ada Indonesia kalau tidak ada pasukan Cina. Akhirnya Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya ketemulah saya menemukan buku sejarah, ternyata pasukan Cina di Indonesia itu diciptakan oleh penjajah Belanda, namanya Laskar Cina Po Antui. Jadi ternyata Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya buka buku sejarah, ternyata pasukan Cina yaitu Laskar Cina Po Antui itu diciptakan oleh penjajah Belanda, tugasnya untuk memata-matai pribumi. Jadi kalau orang-orang pribumi tidak bayar upeti, langsung dibunuh oleh pasukan Cina yang ada di Indonesia ini. Dan pasukan Cina, Laskar Cina Po Antui itu benar, itu banyak sejarah memunculkan dia memperkosa wanita-wanita pribumi. Jadi dia anteknya penjajah. Nah sekarang oleh Profesor Said Agil Sirot jadi pahlawan Indonesia. Kita dibuat bodoh ya. Akhirnya saya buka jejak digitalnya. Nah jejak digital itu kan sadis Pak. Kenapa? Kan nggak bisa dihapus. Jejak digital itu tidak bisa dihapus Pak, itu sadis itu. Nah akhirnya saya ketemukan jejak digitalnya. Kenapa beliau sampai memberikan statement seperti itu? Ternyata dapat min amplopi bin fulus dari duta besar Cina untuk Indonesia sebesar 100 juta rupiah. Astagfirullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 381, rusaknya umat atau rusaknya rakyat itu karena penguasa, rusaknya penguasa karena rusaknya ulama, rusaknya ulama karena hubud dunia, cinta dunia dan kedudukan. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ulama su' itu manusia yang paling jahat di muka bumi ini, kata Rasulullah. Rasulullah menegaskan ulama su' itu manusia yang paling jahat di kolong bumi ini. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati a'immatal mudillin, rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, ulama su itu dengan ucapannya dia mengajak ke surga,
tapi dengan perbuatannya dia ngajak ke neraka. Itulah ciri ulama su. Oleh karena itu Buya Hamka menegaskan rusaknya rakyat tidak lain adalah karena rusaknya para penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Itu Buya Hamka menegaskan seperti itu. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ternyata di tubuh NU masih ada ulama yang lurus. Makanya disebut ulama garis lurus, NU garis lurus. Alhamdulillah ulama NU garis lurus diantaranya Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, putranya Kiai Haji Maimun Jubair, Allahumma yarham, yang beliau meninggal di Mekah gitu. Jadi ini putranya Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, Rembang ya. Beliau memberikan statement, Islam Nusantara itu hadir di saat kaum liberal dan para pembajak akidah beranggapan bahwa Islam yang sekarang ini dianggap gersang, terkekang, dan kearab-araban. Ada doktrin sesat di balik lahirnya wacana Islam Nusantara itu. Jadi ada misi pluralisme agama atau keyakinan yang menganggap semua agama sama. Di balik istilah Islam Nusantara di situ juga ada tujuan politik, yaitu Nasakom jilid 2. Itu yang jelas munculnya ide tersebut, kata beliau, menimbulkan konflik dan taskik pendangkalan akidah di tengah-tengah umat Islam di Indonesia ini, serta menambah iftirak, menambah perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia. Ini nasihat ulama NU garis lurus. Bahkan Habib Rizik Syihab juga memberikan nasihat, penolakan umat Islam bukan pada soal Islam Nusantara atau Islam berkemajuan ala Muhammadiyah atau Islam kafah atau Islam hadori atau Islam madani atau lainnya, tapi pada fakta dan realita bahwa sejumlah pentolan NU lewat visi Islam Nusantaranya ini secara terbuka mengembangkan ajaran sesat dalam bentuk menolak syariat, menista khilafah, lalu benci Arab dan memuji-muji Cina komunis. Ini kata Habib Rizik Syihab. Kemudian mengarab-arabkan ajaran Islam dan memperolok-olok cadar, jubah, gamis, sorban, jenggot, serta menghina habaib sebagai duriyah Rasulullah SAW, lalu membela kepemimpinan kafir di tengah umat Islam, juga pro Israel. Ini nasihat Habib Rizik Syihab. Makanya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 yang sangat krusial dalam fikih Islam Nusantara yang dikembangkan di Indonesia. Yang pertama yaitu bolehnya memilih pemimpin kafir dan taat kepada pemimpin kafir. Akhirnya itu dilaksanakan pada saat pertarungan, yaitu antara Ahok dengan Anies di DKI, sehingga akhirnya kalangan Islam Nusantara mendukung Ahok. Kemudian yang kedua yang sangat krusial dalam fikih Islam Nusantara, menerima pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama, padahal ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau kita menerima pluralisme agama itu masuk wilayah, masuk nawakidul Islam, pembatal keislaman. Artinya apa? Syahadatnya batal, gugur imannya. Itu Pak. Nah sekarang muncul lagi salam pluralisme agama, dan itu diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Ini nyata Pak, saya bukan guruan, nyata mulai dari presiden sampai RT. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, ya, santi-santi, nano budayo, kemudian salam sejahtera, terus lagi salam kebajikan, udah lengkap. Alhamdulillah, satu-satunya pengurus Majelis Ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa haram hukumnya mengucapkan salam pluralisme agama adalah Majelis Ulama Jawa Timur.
yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Somad Bukhari, sehingga akhirnya fatwa Majelis Ulama Jawa Timur yang mengharamkan salam pluralisme agama ini didukung Majelis Ulama seluruh Indonesia. Alhamdulillah, ulama-ulama Jawa Timur masih berada di garda terdepan untuk menyelamatkan akidah umat Islam ini. Haram hukumnya, Pak. Nah, kalau sudah fatwanya haram, walaupun presiden siapapun ya sudah, ya kan, jangan diikuti, karena ini diharamkan oleh ulama. Itu ulama berada di garda terdepan. Kenapa, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ulama sampai memberikan perhatian masalah ini? Karena takut akan apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, inna Allah yaqul lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar qabla atfala ujibu lakum wa tas'aluni fala utikum fi fala ansurukum. Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar, supaya jangan sampai terjadi satu masa di mana kalian berdoa kepada Allah, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak merespon permohonan kalian. Masa itu bisa terjadi, kata Rasulullah, bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa, tapi masa itu bisa terjadi kalau kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Muhammadiyah jargonnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama di Indonesia ini. Takut doanya tidak didengar lagi oleh Allah. Makanya satu-satunya pengurus Majelis Ulama seluruh Indonesia yang berani mengharamkan salam pluralisme agama adalah dari Jawa Timur. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waspada, danger, umat Islam sedang diadu domba, bahaya. Ini yang didengungkan oleh budayawan, yaitu MH Ainun Najib. Waspadalah, umat Islam sedang diadu domba. Bahkan bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, berapa biayanya untuk adu domba ini antara NU dengan Muhammadiyah? Berapa, Pak? 20 triliun biayanya. Akhirnya DP-nya bolak-balik ditagih, akhirnya resmi disut di stasiun televisi TV One, diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, DP untuk memecah belah umat Islam di Indonesia. DP-nya diserahkan 1,5 triliun. Berarti masih ada sisa 18,5 triliun. Alhamdulillah, bapak-bapak ibu-ibu, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 itu Indonesia, negara Republik Indonesia berdasarkan tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sekarang oleh Bude diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, dari tauhid menjadi syirik. Pertanyaannya, di mana TNI? Kok diam 1000 bahasa ketika dasar negara dirubah oleh Bude? Ternyata, Pak, TNI sudah di-cut, sudah dikunci dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh lagi masuk wilayah Sospol. TNI harus kembali ke barak. Akhirnya hambatan pertama jebol, kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis, dijebol lewat undang-undang, dimunculkan undang-undang Omnibus Law. Kemudian hambatan yang ketiga, adu domba ini tadi, 20 triliun. Ini loh, Pak. Jadi akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah?
Begitu Cina menggerakkan virus COVID-19, hanya dijadikan ladang bisnis bagi pejabat-pejabat di Indonesia, sehingga ketika masa pandemik rakyat semakin miskin, pejabat semakin kaya, karena itu ladang bisnis yang paling the best. Akhirnya apa yang terjadi saat COVID-19? Benar-benar ini benar-benar kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Akhirnya Menteri Sosial yang kebetulan bendahara PDIP Pusat, yaitu Bapak Insinyur Juliari Batubara, langsung Pak ngemplang dana bantuan sosial untuk rakyat 100 triliun. Astagfirullah. Akhirnya tokoh-tokoh Islam mengingatkan perjanjian yang ada di parlemen. Siapa yang korupsi di era pandemi COVID-19 hukumannya mati. Tapi apa yang terjadi? Bude interupsi. Kalau yang korupsi dihukum mati, se-Indonesia ini Pak, itu kader yang paling banyak kaderku, kan mati kabeh. Karena juara korupsi yang terbanyak justru dari PDIP. Lah mati kabeh nek hukum mati. Akhirnya Bude meminta diralat, padahal sudah jadi perjanjian, diralat. Akhirnya nggih sedaya. Akhirnya apa yang terjadi? Hakim memutuskan kepada Menteri Sosial Pak Juliari Batubara yang kebetulan bendahara DPP PDIP Pusat, dihukum 12 tahun penjara dan denda cuma 500 juta rupiah. Jadi 100 triliun diselap, cukup mengembalikan ke negara 500 juta rupiah. Coba Pak, 100 triliun itu berapa miliar Pak? Berapa miliar itu? 10.000 ya? 100.000 miliar itu cukup mengembalikan ke negara 500 juta rupiah. Akhirnya Nasakom Jilid 2, terutama kalangan Islam Nusantara, mengeluarkan fatwa. Jadi sekarang ini korupsi di Indonesia itu bukan kejahatan, tapi beda nek golek rezeki. Cuma berbeda cara mencari rezekinya. Sehingga akhirnya olah Islam Nusantara menyatakan jadi korupsi itu bukan kejahatan lagi. Astagfirullah, rusak Pak negara ini dengan Nasakom Jilid 2. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi akhirnya MH Ainun Najib mengingatkan ketika HTI FPI dibubarkan, NU dapat 1,5 triliun. Ini adalah pecah belah, divide et impera yang luar biasa di rezim sekarang ini. Jadi satu diangkat, satu diinjak. Itulah yang diingatkan oleh budayawan MH Ainun Najib. Bahkan sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa pembakaran bendera tauhid di Tasikmalaya yang dilakukan oleh Banser, oknum Banser, itu diungkap oleh Ustadz Abdul Qadir Jailani, mantan anggota DPR RI tahun 1999 sampai 2004. Jadi pada awal pemerintahan Jokowi, Ahok menghina surah Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu. Pada akhir pemerintahan Jokowi tahap pertama, ya kan, itu Banser, oknum Banser membakar bendera tauhid. Apakah rezim ini akan membiarkan NKRI menjadi seperti rezim RRC komunis yang membakar Al-Quran yang diambil dari rumah-rumah kaum muslimin Uighur yang ada di Xinjiang, Cina? Itu. Apakah Indonesia akan disamakan, disepertikan Cina? Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat menegaskan bendera yang dibakar oleh anggota Banser itu tadi, itu adalah bendera tauhid yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bukan bendera HTI. Tapi Pak Yakut Kumas sebagai ketua GP Ansor menegaskan bahwa yang La ilaha illallah itu bacanya Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dibaca oleh ketua GP Ansor Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi bahasa Arab
dibaca dengan bahasa Indonesia. Makanya Pak Yakut Kumas ketika ke Mekah untuk ngurus haji, dia pakai penerjemah, ya kan, pakai penerjemah untuk berdialog dengan duta besar, untuk berdialog dengan tokoh-tokoh di Saudi Arabia, sehingga akhirnya beliau itu tadi tetap menegaskan itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu bacaannya Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi bahasa Arab dibahasakan Indonesia jadi Hizbut Tahrir Indonesia. Padahal Majelis Ulama menegaskan waktu itu yang disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Yunahar Ilyas itu, yang dia juga jadi pimpinan pusat Muhammadiyah, jadi menegaskan itu bendera tauhid, bukan bendera HTI. Kalau bendera HTI itu tulis di bawahnya tertulis Hizbut Tahrir Indonesia, tapi kalau ini bendera Rasulullah, ya kan, ini bendera Rasulullah. Nah akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena bolo dewe, ya kan, karena Nasakom Jilid 2, akhirnya aparat penegak hukum cukup memponis kepada oknum anggota Banser yang membakar bendera tauhid dengan hukuman 10 hari penjara dan denda Rp2.000. Jadi bendera Rasulullah dibakar oleh oknum Banser cukup dengan 10 hari penjara dan Rp2.000 dendanya. Sementara ketika terjadi konflik pencak silat di Nganjuk, pencak silat itu terjadi konflik, akhirnya bendera NU dibakar. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung hakim memutuskan 5 tahun penjara yang membakar bendera NU. Berarti bendera NU sama bendera Rasulullah lebih tinggi bendera NU. Itu menurut hukum resmi di Indonesia. Jadi Rasulullah benar-benar dilecehkan. Tapi wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Apa yang terjadi? Mujahidin Taliban dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kedutaan besar Afghanistan di Jakarta langsung mengibarkan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertanyaannya, Mabes Polri sudah mengumumkan dilarang mengibarkan bendera Rasulullah di seluruh wilayah Indonesia. Pertanyaannya, berani enggak Mabes Polri menurunkan bendera Rasulullah yang ada di kedutaan besar Afghanistan di Jakarta? Berani enggak? Pernah dengar enggak ada berita Mabes Polri menurunkan bendera Rasulullah yang dikibarkan di kedutaan besar Afghanistan di Jakarta? Pernah dengar enggak? Enggak pernah, enggak berani, Pak. Makanya kenapa analis politik dunia menyatakan sekarang ada 3 kekuatan tingkat global. Yang pertama yaitu salib Eropa, kemudian yang kedua Mujahidin Taliban, kemudian kekuatan yang ketiga negara-negara barat yang ikut berkomplot dengan Zionisme Yahudi internasional. Itu 3 kekuatan dunia ini. Artinya apa? Insya Allah menurut pengamat dunia baik barat maupun dunia Islam, Mujahidin Taliban ini mengubah mindset dunia Islam. Artinya apa, Pak? Sekarang terbukti di Indonesia bendera Rasulullah SAW sudah berkibar di kedutaan besar Afghanistan di Jakarta, dan itu tidak ada yang bisa menurunkan. Dan insya Allah ya, umat Islam se-Indonesia, ya kan, karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu benar-benar ya tidak ingin lagi Rasulullah dinistakan. Ya, ya. Allahu Akbar. Saya kira gitu Bapak-bapak, sampai jam 8 ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini baru implikasinya bagi ormas, ya kan, belum sampai ke implikasi bagi NKRI. Ini nanti insya Allah ada waktu yang akan datang, kalau ada lagi kesempatan, saya ingin menyampaikan implikasinya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tadi ormas, Pak. Jadi implikasinya bagi ormas ternyata mudaratnya lebih besar. Jadi Nasakom Jilid 2 ini mudaratnya lebih besar. Alhamdulillah masih banyak tokoh-tokoh ulama yang istiqomah dan meluruskan hal-hal yang bengkok ini tadi. Ada istimewa ulama seluruh dunia Islam di Timur Tengah, dan semuanya berdoa, ya Allah,
jadikan umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal Safatul Islamiyah, kebangkitan Islam global, yang puncaknya sebagaimana Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis, Palestina. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Rasulullah mengabarkan puncak kemenangan Islam di akhir zaman bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Baitul Maqdis. Bahkan sebelum saya pulang ke Indonesia, saya transit ke Turki. Saya nginep di Turki. Masya Allah, Pak. Ternyata mayoritas lembaga-lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya itu bahasa Indonesia. Saya bertanya-tanya, kenapa? Ternyata mayoritas ulama-ulama Ahlussunnah di Turki menyatakan, insya Allah pemantik awal kebangkitan Islam global, dan itu diprediksi 2024 Allah akan munculkan dari Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan termasuk dari jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham. Ya, insya Allah. Nah, makanya kenapa sampai KPU kebingungan, takut, Pak. Ini 2024 umat Islam di Indonesia diprediksi akan bangkit. Akhirnya banyak elit Indonesia, bahkan sampai KPU menyatakan kalau bisa ditunda saja pemilunya. Ya. Ada lagi opsi, kalau gitu nambah aja, 3 periode. Kenapa? Karena khawatir umat Islam bangkit di Indonesia ini. Kenapa, Pak? Kira-kira tanda kebangkitan itu muncul enggak? Iya. Karena coba tanda-tanda itu sudah mulai muncul. Allah dilecehkan di Indonesia ini. Allah dilecehkan oleh buzzer-buzzer tadi. Rasulullah dilecehkan. Al-Quran dilecehkan. Islam dilecehkan. Ulama dilecehkan. Bahkan resmi, Pak, ulama dikriminalisasi. Coba contoh Habib Rizik Syihab. Gara-gara check up ke rumah sakit Umi Bogor. Terus beliau ditanya oleh wartawan, beliau sampaikan, alhamdulillah saya baik-baik saja. Akhirnya Kapolres Bogor ditopang oleh wali kota Bogor Bima Arya, langsung merekayasa karena tekanan dari pusat. Akhirnya Habib Rizik Syihab begitu menyampaikan, saya sehat-sehat saja, saya baik-baik saja, langsung masuk kategori delik hukum pidana. Langsung proses pengadilan, jaksa menuntut 10 tahun penjara gara-gara check up ke rumah sakit Umi Bogor. Jadi sak dunia ini, Pak, cuma ada di Indonesia orang check up kesehatan di penjara 10 tahun. Jadi jaksa memutus 10 tahun penjara. Akhirnya hakim memutuskan dalam persidangan itu, memutuskan 4 tahun penjara. Jaksa menuntut 10 tahun, hakim 4 tahun. Akhirnya pakar-pakar hukum pidana seluruh Indonesia langsung memberikan statement, minta kepada pemerintah, fakultas hukum seluruh Indonesia dibubarkan saja. Karena apa? Ini aneh, orang yang check up kesehatan dihukum 4 tahun penjara. Saat dunia ini cuma ada di Indonesia. Ini kriminalisasi terhadap ulama, dendam terhadap ulama. Padahal Indonesia ini, Pak, merdeka itu atas perjuangan ulama. Indonesia ini hutang budi kepada ulama. Tapi ternyata sekarang ulama dikriminalisasi gara-gara check up kesehatan gitu, Pak. Nah, kalau beliau ketika Habib Rizik Syihab dijemput, yaitu pelanggaran prokes, itu langsung pelanggaran prokes. Bahkan begitu beliau menikahkan putrinya sampai kegiatan maulid itu kena pelanggaran prokes, langsung diputus denda 50 juta rupiah untuk Habib Rizik. Jadi 198 negara saat dunia ini yang memutuskan pelanggaran COVID, pelanggaran prokes, ini cuma Indonesia saja, Pak. Akhirnya ini seorang ulama gara-gara pelanggaran prokes langsung diputuskan bayar denda 50 juta rupiah. Akhirnya Habib Rizik Syihab membayar 50 juta rupiah, itu selesai.
Tapi begitu beliau check up kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor, beliau dikenai 10 tahun penjara, divonis oleh hakim 4 tahun penjara. Sampai akhirnya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Habib Rizik menyatakan ini sebuah kezaliman. Akhirnya beliau berdoa, doa mubahalah. Alhamdulillah, doa mubahalah beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Kapolres Bogor mati mendadak. Wali Kota Bogor nyampaikan di depan wartawan, hidup saya hancur berantakan. Bima Arya, ini dampak doa seorang mubahalah, seorang ulama. Sampai akhirnya yang membantai 6 pengawal Habib Rizik Syihab terbongkar juga, muncullah kasus Sambo. Ini dampak doanya seorang ulama yang didolimi, Pak. Akhirnya dari kasus Sambo terbongkarlah, ternyata Jenderal Sambo ini kan bikinan Tito, Jenderal Tito Karnavian tahun 2019. Akhirnya terbongkar siapa presiden, calon presiden oligarki tahun 2024 ini terbongkar juga, ternyata sudah disiapkan oleh Jenderal Sambo. Siapa Kapolri tahun 2024 sudah disiapkan rapi sekali, akhirnya gagal berantakan. Ini doa seorang ulama. Makanya Abul Qasim Al-Hafidz Abul Qasim, ya, Ibnu As-Sakir rahimahullah, beliau menyampaikan luhumul ulama masmumah. Jadi daging ulama itu beracun. Kalau bahasa Jawa itu apa, Pak? Malati, hati-hati, ojo dolim karo ulama, kualat. Itu kalau bahasa Jawanya seperti itu. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, terbongkarlah, ternyata benar apa yang disampaikan Profesor Mahfud MD, ada mabes di dalam mabes. Jadi negara ini memelihara geng kejahatan di dalam negara. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Ternyata Jenderal Sambo ternyata benar-benar sudah persiapan, sudah dana untuk Pilpres 2024 itu rutin 1,3 triliun. Sehingga jangan kaget, itu uangnya Sambo itu dimasukkan ke rekeningnya Brigadir Yosua. Berapa, Pak? Yang kemarin persidangan diumumkan 100 triliun. 100 triliun, Pak. Itu duit polisi Brigadir Yosua yang dibunuh oleh Jenderal Sambo. Itu uangnya Sambo, dimasukkan ke rekening Brigadir Yosua. Nah, akhirnya terbongkar, ternyata ini Jenderal Sambo ini menguasai jaringan kartel narkoba internasional. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terbongkar lagi, yaitu ternyata tidak hanya narkoba, konsorsium judi online 303 yang melibatkan 3 Kapolda, Kapolda Metro, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jatim Jawa Timur, Niko itu, Pak Niko itu. Sehingga akhirnya terjadilah perang bintang, perang antar jenderal yang dijadikan korban rakyat, yaitu Aremania. Berapa yang dibunuh? 200 lebih gitu. Ini perang bintang. Akhirnya bapak ibu yang dimuliakan Allah, belum selesai kasusnya, akhirnya Pak Niko ini kan gengnya Sambo dicopot, diganti irjen, yaitu polisi apa namanya itu, Pak, yang Teddy Minahasa. Itu polisi yang paling kaya se-Indonesia, polisi yang paling kaya se-Indonesia. Dilantik 11 Oktober, 3 hari setelah dilantik ditangkap Propam Mabes Polri. Kenapa? Karena menjual barang bukti narkoba 5 kg ke pengusaha diskotik Jakarta, Mama Linda. Belum selesai itu, Pak. Akhirnya, Pak, yang menggantikan Jenderal Sambo itu kan Irjen Sahar Diantono, baru menjabat kena kasus suap, barang-barang ilegal, barang-barang mewah, Pak, jam, kemudian mobil Ferrari dan sebagainya. Belum
Belum, akhirnya presiden minta mulai dari Kapolri sampai Polres seluruh Indonesia, termasuk Polres Banyuwangi, diminta hadir ke istana. Sebelum masuk istana, tiba-tiba mendadak pas Pampres mengajukan tes urin. Ya Allah, tidak tahunya 8 Kapolda positif narkoba. Astagfirullah. Belum selesai kasus ini, muncul lagi Ismail Bolong, tambang batu bara, yang akhirnya yang dijadikan ini perang bintang Pak, perang antar jenderal. Akhirnya yang dihantam adalah Kabar Eskrim Pak Agus itu. Wah, akhirnya saling perang bin saling hancur. Nah, ini dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Dan demikian ini kami jadikan sebagian orang zalim pada sebagian orang zalim. Dia saling menjadi ta'awun, saling tolong menolong. Kalau bahasa Jawa apa? Saling cokot mencokot, saling gigit menggigit akibat daripada perbuatan yang mereka perbuat. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Propam Humas dari Humas Mabes Polri mengumumkan yang memberhentikan Jenderal Sambo bukan Kapolri, yang berhak memberhentikan Jenderal Sambo adalah Presiden. Akhirnya goncang Indonesia. Ternyata saat dunia ini polisi di bawah Presiden ini cuma ada di Indonesia. Akhirnya cokot mencokot, gigit menggigit, mulailah atas digigit. Akhirnya perintah kepada Pak Mahfud MD Menko Polhukam, minta kepada rakyat Indonesia memaafkan Jenderal Sambo. Selesai sudah. Bahkan mantan hakim Mahkamah Agung sudah memprediksi nggak akan mungkin dihukum mati karena ini saling gigit menggigit. Akhirnya muncul video di media sosial, sudah menggigit ke atas. Akhirnya itu tadi, Pak. Makanya jangan kaget. Apa kejadian kilometer 50, kejadian Kanjuruhan sama. Yang disalahkan rest areanya. Akhirnya rest area dihancurkan. Rest area kilometer 50 dihancurkan untuk menutupi barang bukti. Sama dengan kejadian di Kanjuruhan Malang. Kata Presiden, yang salah itu pintunya, kenapa ditutup? Akhirnya Presiden memerintahkan hancurkan Stadion Kanjuruhan untuk menutupi barang bukti. Selesai sudah. Sehingga akhirnya Aremania nulis di spanduk-spanduk di jalan-jalan, gimana pun penguasa pasti menang, rakyat pasti kalah, yang penting kita berjuang. Itu saja sudah, Pak. Yang penting kita berjuang. Jadi dimanapun penguasa pasti menang, rakyat pasti kalah. Bapak-bapak, mohon maaf jawabannya agak panjang.